Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur sebab oleh karena kemurahan-Mu kami dimungkinkan tetap hidup, tetap sehat, tetap survive. Semua karena anugerah dari Tuhan. Sebentar lagi Hamba-Mu akan memaparkan firman-Mu. Tuhan berbicara, Tuhan melayakkan, Tuhan mengampuni hamba-Mu. Ampuni juga semua jemaat-Mu atas setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Dan ada pun persiapan yang sudah mempersiapkan materi khotbah hari ini. Lebih daripada itu, Allah Roh Kudus yang mengambil alih, Allah Roh Kudus yang campur tangan, Allah Roh Kudus yang berbicara melalui paparan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon juga karunia hamba-Mu roh hikmat marifat dari sorga, sehingga ketika hamba-Mu berkata-kata, maka Allah Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersiap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap survive, karena anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat memberikan perhatian dan berinteraksi penuh dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah pelajaran dari Bartimeus. Sekali lagi, pelajaran dari Bartimeus. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sekali lagi, Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, lihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Pelajaran dari Bartimeus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu kisah yang sangat menarik dan ajaib. Bagaimana ketika Yesus dan para muridnya keluar dari Yeriko. Peristiwa ini terjadi pada perjalanan Yesus yang terakhir kali ke kota Yerusalem. Dan sewaktu ia meninggalkan Yeriko, Bartimeus tak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Bartimeus memiliki satu pengharapan dan iman
bahwa Yesus pasti menyembuhkan dia. Bartimeus, anak Timeus, adalah seorang buta dan pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai pengemis. Lalu kemudian Yesus berkenan untuk menyembuhkannya. Yesus berkenan menyembuhkan mata yang buta. Namun perjuangan Bartimeus tidaklah mudah untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Sebab pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong datang karena mereka juga ingin melihat Yesus. Mereka juga ingin berinteraksi dengan Yesus. Dan kemudian bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya seorang buta lalu bisa bertemu dengan Yesus. Dan itu sebabnya Bartimeus berkata ketika dia sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun dia dilarang supaya jangan berteriak-teriak kepada Yesus, tetapi semakin dilarang justru dia semakin bersungguh-sungguh, semakin bersemangat, semakin penuh pengharapan, semakin percaya bahwa dia bakal bisa bertemu dengan Yesus, dengan harapan tentunya matanya yang buta dapat disembuhkan. Dan kita mengetahui bahwa dalam konteks ini Bartimeus sebelumnya sudah percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Itulah sebabnya melalui pernyataannya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia menumpahkan seluruh pengharapannya kepada Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Juru Selamat, Sang Penyembuh sakit penyakit. Yesus yang mempunyai kuasa di sorga maupun di bumi. Yesus pemegang otoritas tunggal atas hidup dan mati manusia. Maka Bartimeus ini sangat yakin bahwa matanya yang buta adalah perkara yang kecil untuk dia bisa mengalami mujizat daripada Tuhan, sehingga matanya yang buta bisa dicelupkan, matanya yang buta bisa disembuhkan. Itulah sebabnya dengan yakin dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, apa pelajaran dari Bartimeus? Yang pertama adalah Bartimeus dia terpengaruh dengan lingkungannya. Dalam ayat 47 sampai 48. Narasi dalam ayat ini berkata bahwa orang banyak itu menegur Bartimeus. Mungkin mereka merendahkan pekerjaannya. "Kamu hanya sebagai pengemis, kamu tidak berharga, kamu tidak bernilai. Jangan kamu menyusahkan, jangan kamu merepotkan Yesus." Mungkin juga berkata, "Sudah, diam saja, kamu sangat hina, tidak pantas, tidak patut untuk bertemu, untuk menyapa, untuk berseru kepada Yesus." Bisa saja seperti itu narasi yang dibangun dan dialamatkan kepada Bartimeus. Akan tetapi bagaimanapun narasinya, Bartimeus tidak pernah untuk terpengaruh dengan lingkungannya. Dia tidak pernah terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya. Dan iman serta pengharapannya hanya tertuju kepada Yesus anak Daud. Dengan kata lain, Bartimeus menutup telinga dengan semua perkataan, semua narasi yang tidak membangun Bartimeus. Dan sebaliknya dia hanya mengarahkan mata imannya tertuju kepada Yesus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan.
Mata imannya dia tujukan hanya kepada Yesus, pemegang otoritas yang berkuasa untuk menyembuhkan dia, untuk memulihkan dia, untuk memperoleh kesembuhan mujizat yang datangnya daripada Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita juga harus banyak menutup telinga untuk perkataan, untuk narasi yang tidak membangun iman percaya kita, yang membuat hanya kecemasan, mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan ketakutan dari semua seluk-beluk yang terjadi dalam dunia ini. Sebaliknya, mari kita mengarahkan mata rohani kita, mata iman kita tertuju kepada firman Tuhan yang bisa membangkitkan iman, yang menguatkan, yang menambahkan iman kita, supaya kita tetap teguh dan terus datang kepada Tuhan, terus tertuju kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, ayat yang ke-49. Ketika Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian Yesus merespon. Dalam ayat 49 berkata, kata Yesus, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Sungguh luar biasa suatu upaya, jeritan, teriakan, panggilan, seruan yang diungkapkan oleh Bartimeus ternyata tidak menjadi sia-sia. Semuanya membuahkan hasil sehingga Yesus meresponnya. Luar biasa, panggillah dia. Maka kemudian orang-orang berkata satu kata yang luar biasa. Dalam ayat 49 ini berkata, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kata kerja ini berarti sama artinya dengan bergembiralah. Berbesar hatilah. Bergembiralah, berbesar hatilah. Kenapa disuruh bergembira? Kenapa disuruh berbesar hati? Kenapa disuruh kuatkanlah hatimu? Karena Bartimeus segera akan bertemu dengan Mesias, Sang Juru Selamat. Karena Bartimeus segera akan bertemu dengan seorang Mesias, Sang pemegang otoritas, baik di sorga maupun di bumi. Maka kemudian perkara buta, perkara fisik yang cacat tidak menjadi masalah. Itu hal yang kecil. Itu perkara yang sangat ringan di mata Yesus. Itulah sebabnya suruh Bartimeus untuk bergembira. Dan saudara-saudara, jikalau kita bertemu dengan Yesus, memang kita harus merespons dengan ekspresi yang gembira. Jangan kalau kita datang kepada Tuhan, hati kita cemberut, hati kita susah ataupun sedih, sebab kita bertemu dengan Mesias Sang Juru Selamat, sebab kita bertemu dengan penguasa tunggal hidup dan mati kita sebagai manusia. Tentu kita sangat bergembira. Yang percaya katakan amin. Demikianlah potret kehidupan dari Bartimeus. Itu sebabnya orang-orang berkata, bergembiralah, kuatkanlah hati. Puji Tuhan, saudara. Nah, dalam ayat ini mereka seakan-akan mengatakan, bangkitkanlah semangatmu. Jangan lagi susah, jangan lagi sedih. Lepaskan, tanggalkan semua yang bersifat pesimis. Bangkitkanlah optimismemu, bangkitkanlah spiritmu. Percayalah kepada Sang Mesias. Dia akan bertindak kepadamu. Dia akan menjamahmu. Dia akan melawanmu. Dia akan menyembuhkanmu. Di dalam Yesus berkuasa atas segala sakit penyakit. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi jika ternyata Bartimeus misalnya memiliki cacat mental, di samping dia memang cacat fisik. Nah, seandainya dia juga sakit cacat mental, maka kemudian
tidak akan pernah dia mengalami mujizat, tidak akan pernah dia mengalami kemurahan dari Tuhan, tidak akan pernah dia mengalami kesembuhan. Matanya menjadi sembuh, matanya menjadi cerih karena perkara supranatural yang dikerjakan oleh Yesus atas hidupnya. Mungkin dia berkata, kalau dia cacat mental, ini sudah takdir, aku tidak bisa lagi sembuh. Nasibku seperti ini, tidak akan mengalami perubahan lagi. Tapi bukan itu yang terjadi. Dia senantiasa membangun optimisme dalam dirinya sendiri. Pengharapannya begitu besar. Kesembuhan pasti terjadi, perubahan hidup pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Itu sungguh luar biasa spirit dari seorang Bartimeus. Oleh sebab itu saudara-saudara, keterbatasan fisik tidak dapat membatasi kuasa Allah bekerja di dalam diri Bartimeus. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi keterbatasan kita, mungkin bukan cacat fisik, tapi keterbatasan intelektual kita, keterbatasan harta kita, keterbatasan skill yang kita miliki, bukan sekali-sekali menghambat berkat Tuhan datang atas kita. Bukan sekali-sekali menghambat pertolongan Tuhan datang ke atas setiap kita. Dan bukan sama sekali menghambat keselamatan dari Tuhan terjadi atas kita. Percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, pelajaran yang kita bisa petik dari seorang Bartimeus. Dalam ayat 50 sampai 52 ada beberapa kata dan frase yang bisa kita temukan di sana. Yang pertama ayat yang ke-50, ketika Bartimeus siap untuk bertemu dengan Yesus, dia pun secara spontan menanggalkan jubahnya. Jubah berbicara tentang dosa atau perbuatan hidup yang lama. Maka kemudian Bartimeus bersedia menanggalkan semua perbuatan lama, perbuatan dosa. Dia menanggalkannya demi untuk menyongsong perbuatan hidup yang baru, gaya hidup yang baru di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, maka Bartimeus mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, dan menerima tebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, karena dia sudah menanggalkan jubah yang lama yang berbicara terhadap dosa. Siapapun yang menerima Yesus, maka sebelumnya dia harus rela menanggalkan jubah lamanya, perbuatan hidup yang lama, perbuatan dosanya harus benar-benar ditanggalkan untuk menerima kehidupan yang baru dalam Kristus. Sebab siapa yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka segala sesuatu yang lama harus ditanggalkan, harus dibuang, dan menyongsong kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Puji Tuhan. Dan saudara, berikutnya kalau kita perhatikan kata Rabuni. Istilah Aram Rabuni dipakai juga oleh Maria Magdalena tatkala ketika kebangkitan Yesus. Momentum kebangkitan Yesus, Maria Magdalena bertemu, maka dia berkata Rabuni. Apa arti Rabuni? Nah, arti kata Rabuni, istilah Aram, yaitu Rabuni, ini mengungkapkan rasa hormat yang begitu tinggi dan sangat tinggi kepada seseorang. Dan dalam hal ini ditujukan kepada Yesus yang adalah Mesias. Yesus yang adalah juru selamat manusia. Yesus yang adalah Tuhan alam semesta raya. Dan oleh sebab itu saudara, kata Rabuni ini bentuk yang diperkuat dari kata rabi, dan ini memadukan sampai tingkat tertentu dari pengertian guru dan Tuhan. Itu sebabnya kata Rabuni memiliki satu tempat atau posisi yang begitu sangat terhormat dan dialamatkan kepada Yesus.
Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk pada poin ayat ke-52. Di sana kita temukan satu frasa, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baiklah, perhatikan baik-baik, saya akan baca dalam ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perhatikan baik-baik kata frasa imanmu telah menyelamatkan engkau. Sungguh luar biasa. Ini satu kalimat yang disampaikan oleh Yesus terhadap Bartimeus sebagai sebuah respon atas seruan dari Bartimeus. Sungguh luar biasa, sungguh indah jawaban daripada Tuhan. Jikalau itu datangnya dari Tuhan, sungguh indah. Ending decision-nya menjadi sangat happy. Dan itu yang dialami oleh seorang Bartimeus yang buta. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, secara harfiah ini adalah menyelamatkan. Menyelamatkan berarti di sini suatu ekspresi, opini, suatu pernyataan yang sangat tegas bahwa ketika Yesus, imanmu menyelamatkan engkau, ketika Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan engkau, maka artinya bahwa apa yang sudah dialami oleh Bartimeus ini benar-benar terjadi. Dan yang sudah dialami ketika Yesus berkata, pada saat itu juga matanya benar-benar menjadi sembuh. Dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara yang spektakuler yang Yesus perbuat atasnya. Dan ini pernyataannya sangat tegas. Pernyataan tegas di sini tanpa ada keraguan. Pernyataan tegas di sini tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa sedikit pun untuk kemudian meragukan perkataan Yesus. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus maka segera akan terlaksana. Dan oleh sebab itu ini yang dialami oleh seorang Bartimeus yang buta. Maka dengan iman dia pergi dan kemudian matanya menjadi sembuh. Tapi kemudian setelah dia sembuh dan dia baik lagi, dia mengikuti Yesus. Sungguh luar biasa. Dia bersyukur. Dan di gereja purba, Bartimeus benar-benar seorang percaya yang sangat terkenal. Dia dikagumi, dia menjadi kesaksian. Dan dia melayani Tuhan Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi berkat, dia menjadi garam, jadi terang bagi sesama, bagi Tuhan terutama. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, belajar dari Bartimeus juga mengajarkan kita semuanya. Agar supaya kita tetap tidak terpengaruh dengan lingkungan tempat kita berada. Dan melalui satu kisah ini, maka kita diajar untuk belajar menutup telinga dari semua pernyataan, dari semua berita yang tidak membangun iman percaya kita. Sebaliknya kita membuka cakrawala hati dan iman kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kecukupan atas semua kebutuhan keperluan kita sehari-hari, dan satu-satunya sumber keselamatan yang abadi. Dan kemudian dari Bartimeus ini kita diajar, walaupun kita punya keterbatasan di banyak aspek, tapi kita diajar untuk tidak melihat keterbatasan kita. Tapi kita diajar untuk melihat Tuhan yang berkuasa melampaui segala keterbatasan kita. Dia sanggup mengubah, dia sanggup menerobos, dia sanggup melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita lihat, lebih daripada apa yang menjadi pengalaman kita. Karena dia Tuhan yang punya otoritas. Melalui pelajaran Bartimeus, kita diajar untuk menanggalkan jubah lama, perbuatan dosa kita,
agar kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan, agar kita bisa mengalami anugerah dari Tuhan, kesembuhan, pertolongan. Tuhan sumber dari segala sumber berkat akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk berkat firman-Mu. Meskipun hamba-Mu sudah berdiam dari pemberitaan firman Tuhan, namun Allah Roh Kudus terus bicara kepada kami. Ajar kami merenungkan firman-Mu, ajar kami percaya. Teguhkan firman-Mu, meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Mampukan kami Tuhan hidup berjalan on the track dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tambahkan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami anugerah Tuhan semakin melimpah atas kami. Terjadi seperti yang kami perkatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, menolong, memberkati, menyelamatkan kita semuanya. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah kami dengan pengucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Shalom.